Suamiku pulang, tapi bukan ke rumah ini lagi. Bunyi kunci pintu terdengar, pelan, ragu, seperti orang asing yang takut ketahuan. Sari tidak menoleh. Tangannya masih mengaduk sayur di dapur, meski api sudah lama dimatikan. Aku pulang. Suara Ardi datar. Sari tersenyum, tapi matanya kosong. Makan dulu ya, aku masak favoritmu. Ardi terdiam sejenak. Aku sudah makan. Kalimat itu lagi. Selalu kalimat itu. Sari mengangguk pelan. Oh, ya sudah. Tak ada pertengkaran. Tak ada air mata. Yang ada hanya kebiasaan. Yang perlahan berubah jadi luka. Hari-hari berikutnya jadi aneh. Ardi makin jarang pulang. Kalaupun pulang, hanya sebentar. Mandi, ganti baju, lalu pergi lagi. Tak pernah lagi duduk di meja makan. Tak pernah lagi bertanya, "Hari kamu gimana?" Sari tetap memasak. Pagi, siang, malam. Ia masak semua yang Ardi suka. Ayam kecap, sayur lodeh, sambal terasi. Semua tertata rapi di meja makan, yang selalu kosong. Tetangga mulai berbisik. Itu suaminya jarang pulang ya? Katanya ada perempuan lain. Kasihan istrinya. Sari hanya tersenyum setiap kali mendengar itu. Seolah semua baik-baik saja. Sampai suatu malam, Sari memutuskan menunggu di ruang tamu. Lampu dimatikan. Jam menunjukkan pukul 1:17. Pintu terbuka. Ardi masuk pelan. Tertawa kecil sambil mengetik di ponselnya. Senyum itu bukan untuk Sari. Klik. Lampu menyala. Ardi terkejut. Sari? Belum tidur? Sari berdiri. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Aku cuma mau tanya. Ia mengangkat ponsel Ardi yang tadi tertinggal di meja. Dia siapa? Layar itu masih menyala. Foto seorang wanita. Tersenyum manis dengan pesan. Kangen, rumah kita sepi tanpa kamu. Sunyi. Ardi menghela napas panjang. Dia yang bikin aku merasa pulang. Kalimat itu jatuh seperti pisau. Sari tidak menangis, tidak marah. Ia justru tertawa. Pelan, lalu makin keras, sampai terdengar seperti orang yang kehilangan akal. Sari berjalan ke dapur, mengambil semua masakan di meja. Satu persatu dilempar ke lantai. Piring pecah, nasi berhamburan. Kuah tumpah seperti sesuatu yang selama ini ditahan akhirnya keluar. Aku masak tiap hari, Di, teriaknya. Suaranya pecah. Aku tunggu tiap malam. Aku pura-pura gak tahu kamu pergi sama siapa. Ardi mencoba mendekat. Sari, cukup. Sari menjerit. Tahu gak yang cukup itu apa? Aku. Ia menyapu meja hingga kosong. Lalu, tiba-tiba diam. Sunyi lagi. Sari tersenyum. Tapi kali ini berbeda. Tenang, dingin, menyeramkan. Ia berjalan ke kamar. Mengambil koper. Ardi bingung. Kamu mau kemana? Sari berhenti di depan pintu. Menoleh perlahan. Aku gak kemana-mana, katanya pelan. Ini rumah kamu sekarang, sama dia. Ardi terdiam. Sari membuka pintu. Langkahnya keluar tanpa ragu. Pintu tertutup.
berdiri sendiri di tengah rumah yang berantakan. Piring pecah, makanan berserakan, dan kursi makan yang kosong. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesan dari wanita itu. "Kapan kamu pulang?" Ardi menatap sekeliling. Untuk pertama kalinya, ia sadar dia tidak punya tempat untuk pulang lagi.